Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Yuliantriani dari kelompok 2. Dan di sini saya bersama anggota kelompok lainnya, yaitu Ivan Anugrah dan Yon Felix akan mempresentasikan proyek kami pada mata kuliah kriptografi. Kriptografi sendiri adalah ilmu yang berkaitan dengan metode pengamanan dan penyandian informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Tujuan utama kriptografi adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Metode enkripsi merupakan salah satu komponen penting dalam kriptografi. Yang kedua ada sandi substitusi. Sandi substitusi ini adalah metode enkripsi di mana setiap huruf dalam teks pesan digantikan dengan huruf lain dalam alfabet. Terdapat dua jenis sandi substitusi umum, yaitu sandi substitusi sederhana dan sandi substitusi kunci. Sandi substitusi sederhana melibatkan penggantian huruf-huruf alfabet secara tetap, sedangkan sandi substitusi kunci menggunakan suatu kunci untuk mengatur penggantian huruf-huruf tersebut. Kami di sini berfokus pada Atbas-Cipher. Atbas-Cipher ini adalah salah satu bentuk sandi substitusi sederhana di mana setiap huruf dalam teks pesan digantikan dengan huruf lain dalam alfabet secara terbalik. Metode ini melibatkan penggantian huruf A dengan Z, B dengan Y, C dengan X, dan seterusnya. Atbas-Cipher dapat diterapkan pada pesan yang terdiri dari huruf-huruf alfabet, baik huruf besar maupun huruf kecil. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ivan Anugrah. Prinsip enkripsi dan deskripsi Atbas-Cipher. Proses enkripsi dalam Atbas-Cipher melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang berada pada posisi yang berlawanan dalam alfabet. Misalnya, huruf A digantikan dengan Z, huruf B digantikan dengan huruf Y, dan begitupun seterusnya. Proses deskripsi ini melibatkan penggantian huruf-huruf tersebut kembali ke posisi semula. Perbandingannya dengan metode enkripsi lainnya, meskipun Atbas-Cipher adalah metode enkripsi yang sederhana, metode ini memiliki beberapa kelemahan dan batasan dalam konteks keamanan data modern. Kelemahan utama adalah rentan terhadap serangan kriptoanalisis seperti analis frekuensi dan serangan known plain text. Selain itu, Atbas-Cipher tidak memberikan keragaman dalam penggantian huruf dan tidak menghasilkan kunci enkripsi yang kuat. Kelemahan dan batasan Atbas-Cipher. Atbas-Cipher merupakan metode enkripsi yang sederhana dan tidak memiliki kompleksitas yang tinggi. Dalam perbandingannya dengan metode enkripsi lainnya seperti RSA, AES, atau algoritma modern lainnya, Atbas-Cipher tidak memberikan tingkat keamanan yang sama. Metode enkripsi yang lebih kuat menggunakan kunci yang lebih kompleks dan proses enkripsi yang lebih canggih. Contoh implementasi dan penggunaannya. Atbas-Cipher dapat diimplementasikan menggunakan berbagai bahasa pemrograman, seperti contohnya Python, Java, atau C++. Contoh penggunaan Atbas-Cipher meliputi penggunaan dalam permainan teka-teki, puisi, atau pesan rahasia dalam konteks non-kriptografis. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang dari teman saya yaitu Ivan ke pembahasan. Satu, analisa kebutuhan. Ketika menggunakan Atbas-Cipher sebagai teknik kriptografi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu satu, keamanan, dua, kompleksitas, tiga, penggunaan, empat, keunikan, dan lima, tujuan. Dua, perancangan objek. Dari input, lanjut ke enkripsi, dan enkripsi ke deskripsi, dan keamanan, lanjut ke output, dan selesai. Dan ini tampilan hasilnya, dan kita akan mencoba codingannya. Hasil yang ada kami buat di PowerPoint akan kita coba di Google Chrome. Jadi ini tampilan Atbas-Cipher-nya, ada pengertiannya, dan ada penjelasannya. Dan ini ada plain text dan Cipher text. Jadi misalnya kita coba di plain text-nya akan kita buat misalnya pisang, dia akan berubah, deskripsikan,
dan di ciphertext-nya akan berubah menjadi KRHZMT di bagian dekripsinya. Selanjutnya, dan ini tampil hasilnya yang kami buat di PowerPoint juga. Dan selanjutnya cara kerja aplikasi yaitu Atlas Cipher merupakan suatu teknik enkripsi di mana huruf alfabet disubstitusi dengan kebalikannya. Maksud dari kebalikan di sini adalah huruf awal diganti dengan huruf terakhir, huruf kedua diganti dengan sebelum terakhir, dan seterusnya. Ini huruf yang sesuai dengan urutan, dan ini dari huruf A dimulai lagi dari Z dan seperti mundur, hurufnya menjadi mundur sampai ke A. Jadi Z-nya menjadi A, dari A menjadi Z. Dilihat dari keterangan di atas, maka A akan menjadi Z, B akan menjadi Y. Sehingga jika kita memasukkan plain text OBING, maka akan menghasilkan ciphertext LYRMT. Begitulah hasil presentasi kami, dan selanjutnya akan ditutup oleh teman saya, Safira. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.